Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kita akan lanjutkan materi berikutnya ya. Kemarin kita sudah belajar relasi dan fungsi. Nah, kali ini kita akan membahas contoh-contoh soalnya. Karena contoh-contoh soal ini nanti kita bisa tahu tipe-tipe soal yang akan keluar nanti seperti apa saja. Nah, masih bersama dengan Ayah Trian. Kita fokus ya agar bisa memahaminya. Agar lebih fokus, mari kita berdoa terlebih dahulu biar nanti kita bisa memahami semua soal-soal yang kita bahas bersama. Dan tak lupa, protokol kesehatannya tetap dijaga ya anak-anak ya. Apabila keluar rumah, maskernya kalau bisa sekarang maskernya didobeli, jadi pakai 2 masker. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan menggunakan sabun, dan alangkah lebih baiknya kalau kalian membawa hand sanitizer agar lebih terhindar dari virus ya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Gambar yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah, nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama seperti ini, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, kemudian yang keempat. Nah, di sini pertanyaannya biasanya nanti munculnya pada pilihan ganda ya anak-anak ya. Nah, kita disuruh mencari yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan. Nah, caranya adalah seperti ini. Yang pertama, gambar pertama. Jadi, satunya ke A, kemudian 2 ke B, kemudian 3 ke B. Nah, karena setiap anggota daerah asal yang kiri ya, hanya punya satu pasangan, berarti dia adalah fungsi. Jadi kalau 1, 2, 3-nya itu punya panah masing-masing, itu disebut fungsi. Jadi dia pasangannya satu, pasangan yang kiri. Kalau yang kanan double nggak apa-apa, itu B-nya kan double kan, itu nggak apa-apa. Yang penting A-nya sendiri-sendiri. Oh, 1, 2, 3-nya sendiri-sendiri. Kemudian kalau gambarnya seperti ini, 1 ke A, 1 ke B, 3 ke C. Nah, di sini angka satunya itu terdapat daerah asal yang memiliki 2 pasangan. Jadi 1 itu memiliki 2 pasangan. Berarti dia tidak disebut fungsi. Jadi tadi aturannya, lingkaran yang sebelah kiri itu angkanya masing-masing hanya punya 1. Jadi panahnya nyabangnya 1. Di situ satunya ke A dan satunya ke B, berarti tidak boleh. Berarti itu bukan fungsi. Lalu yang ketiga, 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Berarti setiap anggota punya satu pasangan ya, berarti itu disebut fungsi. Nah, yang keempat, 1 ke A, 1 ke B. Nah, ini berarti bukan fungsi ya, karena lingkaran sebelah kirinya panahnya nyabang 2 kali. Terdapat daerah asal yaitu 1 yang memiliki 2 pasangan, berarti dia bukan fungsi. Tahu ya perbedaannya anak-anak ya. Yang penting yang sebelah kiri dia punya satu panah dan punya satu pasangan, istilahnya gitu. Kalau yang kanan meskipun 2 itu nggak ngefek, masih bisa disebut fungsi. Yang penting yang kiri atau yang daerah asal atau domain daerah sebelah kiri. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada domainnya itu 1, 4, 9, 10. Kodomennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan pasangannya 1, 2, 4 ke 3, 9 ke 4, 10 ke 5. Yang ditanyakan itu adalah himpunan daerah hasil dari gambar diagram panah di atas adalah, berarti kalau rank atau hasil itu yang kena panah saja, yang B yang kena panah. Kalau kodomen itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ring itu hanya yang kena panah, berarti satunya nggak kehitung ya, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau dipasangkan jawabannya adalah, nah itu, pada gambar terlihat 1 dipetakan ke 2, 4 ke 3, 9 ke 4, 10 ke 5. Maka daerah hasilnya atau ringnya adalah 2, 3, 4, 5. Satunya nggak termasuk. Kita lanjut ke contoh soal. Diketahui rumus fungsi dinyatakan fx 2x plus 5. Jika fa sama dengan 7, maka nilai a adalah, nah, di sini rumusnya sudah diketahui. Kemudian fa-nya sama dengan 7. Nah, nanti x-nya itu akan digantikan oleh huruf a. Maka menjadi seperti ini.
Nah, jika diketahui FA sama dengan 7, maka Fx-nya tadi 2x plus 5 ya. Berarti X-nya menjadi A. Berarti 2x tadi menjadi 2A. 2A plus 5 sama dengan 7. 7-nya dari ini ya, dari FA. Kemudian 2A sama dengan 7 min 5. 5-nya pindah ya, dari plus menjadi minus. Kemudian 2A sama dengan 2. Lalu A-nya berarti 2 per 2 atau 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka A-nya diketahui sama dengan 1. Berikutnya, contoh soal yang keempat. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Nilai dari f4p min 3 adalah, nah kalau tadi yang ditanyakan fa, A-nya menggantikan x. Kalau sekarang yang menggantikan x itu yang dalam kurung 4p min 3. Nah berarti diketahui dulu ya, fx-nya sama dengan 2x plus 5, rumus fungsinya. Kemudian f4p min 3 sama dengan 2x plus 5. Tahu ya, 4p min 3-nya dari fx. Berarti kalau semua dijabarkan ke x, f4p min 3 sama dengan 2 4p min 3 plus 5. Nah, asalnya dari sini ya. 4p ini dari x. Tadi kan 4p min 3 menggantikan x. Nah, 4p yang ini, x yang ini. 2-nya tetap ya. F-nya fx, 2-nya ini dari sini ya. Dari 2 yang ini. Kemudian plus 5-nya dari sini. Nah, tinggal diluruskan saja ya. Berarti f4p min 3 sama dengan 2 dikali 4p min 3. Kemudian yang kiri tidak usah dihitung, yang kanan saja. 8p min 6. Ini bukan min ya, ini plus. Jadi ini plus 5. Bukan min. Asalnya tahu ya dari mana? Dari sini. 2 dikalikan 4p maka menjadi 8p. 2 dikalikan min 3 menjadi min 6. Plus 5-nya ini turun ya, menjadi plus 5. Maka hasil akhirnya 8p min 1. Itu bukan min 11 ya. Sorry. 8p min 1. 8p hasil akhirnya min 1. Karena 8p-nya tetap, min 6 ditambah 5, bukan dikurangi 5 ya. Min 6 ditambah 5 hasilnya min 1. Berarti 8p min 1. Kemudian kita lanjutkan ke soal terakhir. Jika diketahui f dengan rumus fx, ax plus b, f5-nya 16, f4-nya 11, f min 1-nya berapa? Nah, itu maksud pertanyaannya. Jadi rumusnya ax plus b ya, rumus fungsinya. Nah, cara menjawabnya itu seperti ini. Tentukan dulu nilai a dan b. Jadi a dan b-nya harus diketahui terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu kita tulis ya f5 yang diketahui, 5a plus b sama dengan 16. Karena f5 tadi sama dengan 16 ya. Kemudian f4-nya 4b, 4a plus b sama dengan 11. Ini tahu ya asalnya dari mana. Jadi ini asalnya dari ax plus b. Nah, jadi kalau F5 berarti X-nya kan menjadi 5. Berarti 5A. 5A plus B. Ini, yang ini. Yang sini sama berarti X-nya menjadi 4 kan? Berarti 4A plus B. Nah, gitu. Sama dengan 11. Nah, karena sama dengannya ada 11. Kemudian karena fungsinya sudah ketemu ya, dua fungsi tersebut, kemudian kita kurangi agar b-nya bisa habis. Jadi kita buat susun, pengurangan susun semuanya dikurangi. Jadi 5a dikurangi a. Ini ya, 5a dikurangi 4a sama dengan a bawahnya. B dikurangi b kan habis 0. Kemudian 16 dikurangi 11 ini berarti 5. Berarti a-nya ketemu a sama dengan 5. Karena a-nya sudah ketemu sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 5 untuk menentukan nilai B. Nah, kita ambil fungsi yang pertama bisa, fungsi yang kedua bisa.
Nah, misalkan kita ambil fungsi yang kedua ya, yang F4 itu ya, berarti 4A plus B sama dengan 11. Dari atasnya itu ya. Kalian juga bisa ambil dari 5A plus B sama dengan 16. Kita pilih salah satu saja, 4A plus B sama dengan 11. Maka kita masukkan A-nya. Nah, A-nya kan 5, berarti 4 kali 5 sudah diketahui di atas ya. 4 kali 5 ditambah B sama dengan 11. Maka 4 kali 5 20 ya, 20 plus B sama dengan 11. B-nya berarti 11, 20-nya pindah ya menjadi minus 20. Berarti B ketemu min 9. Nah, di situ A-nya ketemu. A-nya ini min 5 ketemu. Kemudian B-nya ketemu min 9. Maka kita masukkan ke rumus AX plus B-nya. Karena rumusnya Fx sama dengan AX plus B, maka diperoleh rumus Fx sama dengan A-nya masukkan. A-nya 5 tadi ya, berarti 5x. B-nya berapa? Min 9, berarti min 9. Maka rumusnya Fx sama dengan 5x min 9. Jadi nilai F min 1, tadi yang ditanya F min 1 ya. Berarti X-nya diganti min 1 semua. Berarti Fx menjadi F min 1, 5x menjadi 5 dikali min 1, kemudian min 9-nya turun, berarti 5 dikali min 1 ini 5 dikali min 1 kan menjadi min 5. Min 5 dikurangi 9, min 14. Maka hasilnya ketemu min 14. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara mengerjakannya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa dipahami. Kalau misalkan masih bingung, kalian bisa komentar di YouTube atau bisa langsung japri ke nomor ayah. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Kalau ada salah-salah kata ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.